Di sebuah negeri yang terkenal sangat kreatif, terutama dalam mencari cara mengambil uang rakyat, para pejabat suatu hari mendapat masalah besar. Kas kerajaan mulai kosong. Aneh memang, padahal pajak sudah banyak sekali. Ada pajak pasar, ada pajak rumah, ada pajak jalan. Bahkan ada pajak pintu. Orang-orang mulai bercanda di pasar. Sebentar lagi mungkin ada pajak napas. Mereka tertawa. Tidak ada yang menyangka, beberapa hari kemudian para pejabat benar-benar mengusulkan sesuatu yang lebih hebat lagi. Pajak udara. Ya, udara. Udara yang bahkan tidak bisa dimasukkan ke dalam karung. Namun, ketika ide itu sampai ke telinga Abu Nawas, ia hanya tersenyum kecil. Karena ia tahu, jika kebodohan dibuat terlalu serius, jawaban terbaik adalah membuatnya terlihat lebih bodoh lagi. Namun, sebelum kita lanjut ke kisah kocak Abu Nawas yang satu ini, jika kalian suka cerita lucu, satir, dan penuh hikmah seperti kisah Abu Nawas, jangan lupa dukung channel ini. Klik subscribe, tekan like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Karena dukungan kalian membuat cerita-cerita seperti ini terus hidup. Dan terus mengingatkan kita bahwa kadang, kebenaran tidak selalu datang dari pidato panjang. Kadang, kebenaran justru datang dari seorang pria sederhana bernama Abu Nawas, yang pandai membuat orang yang terlalu serius terlihat lucu. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suatu pagi, istana kerajaan terlihat sangat sibuk. Para pejabat datang dengan wajah tegang. Bukan karena mereka bekerja terlalu keras, tapi karena kas kerajaan mulai kosong. Bendahara kerajaan membuka gulungan laporan panjang. Paduka, kita punya masalah besar. Raja mengangkat alis. Masalah apa? Bendahara menarik napas panjang. Uang kerajaan tinggal sedikit. Para pejabat langsung ribut. Tidak mungkin. Kita sudah memungut banyak pajak. Rakyat bahkan membayar pajak untuk berdagang. Pejabat gemuk berdiri sambil mengusap perutnya. Paduka, jelas ada kesalahan perhitungan. Bendahara menggeleng. Tidak ada. Ini hitungannya. Pejabat lain berbisik pelan. Kalau uang habis, bagaimana proyek patung raksasa kita? Pejabat lain menimpali. Dan proyek taman bunga emas? Seorang pejabat tua berkata dengan serius. Paduka, kalau kas kosong, kita harus menaikkan pajak. Beberapa pejabat langsung bertepuk tangan. Setuju. Rakyat harus berkorban demi negara. Seorang pejabat muda bertanya pelan. Tapi pajak apa lagi yang bisa kita tarik? Semua orang terdiam. Mereka mulai berpikir keras. Lama sekali. Sangat lama. Begitu lama, sampai seorang pelayan istana sempat mengantarkan teh 2 kali. Tiba-tiba, seorang pejabat kurus berdiri dengan wajah bersinar seperti menemukan harta karun. Paduka, saya punya ide. Semua orang menoleh. Apa? Pejabat itu berkata penuh percaya diri. Kita kenakan pajak udara. Ruang rapat langsung sunyi. Lalu perlahan, seorang pejabat berkata, "Genius." Pejabat lain berkata, "Kenapa saya tidak memikirkan itu?" Pejabat gemuk bahkan berdiri. "Luar biasa." Raja menatap mereka dengan wajah bingung. "Kalian serius?" Pejabat kurus menjelaskan dengan semangat. "Paduka, rakyat setiap hari menghirup udara kerajaan." "Benar," kata pejabat lain. "Kalau mereka menghirup, berarti mereka menggunakan fasilitas kerajaan. Kalau menggunakan fasilitas, harus bayar." Semua pejabat mengangguk puas. Raja menghela napas. Kadang, ia merasa istananya penuh orang pintar. Sayangnya, pintar mencari alasan. Ide pajak udara langsung menyebar di seluruh istana. Para pejabat mulai menghitung keuntungan.
Pejabat emuk berkata dengan mata berbinar. Coba pikirkan. Setiap orang bernafas sekitar 20.000 kali sehari. Pejabat lain menimpali. Kalau setiap nafas kita kenakan pajak kecil saja, pejabat lain menghitung dengan jari. Wah, kas kerajaan akan penuh lagi. Seorang pejabat bahkan berkata serius. Kalau ada yang bernafas lebih dalam, pajaknya lebih mahal. Pejabat lain tertawa. Kalau orang olahraga, mereka harus bayar pajak tambahan. Mereka semua tertawa puas. Namun, raja masih terlihat ragu. Apakah ini tidak terlalu aneh? Pejabat kurus langsung menjawab. Paduka, rakyat tidak akan protes. Kenapa? Pejabat itu tersenyum. Karena mereka terlalu sibuk bernapas. Beberapa pejabat tertawa keras. Raja menggeleng pelan. Kadang ia merasa, kalau kebodohan dikumpulkan dalam satu ruangan, hasilnya bisa sangat meyakinkan. Namun sebelum memutuskan, Raja berkata, "Aku ingin mendengar pendapat Abu Nawas." Beberapa pejabat langsung mengerutkan dahi. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Kenapa selalu Abu Nawas?" Pejabat gemuk mengangguk. Benar, setiap kali dia datang, kita selalu terlihat bodoh. Pejabat tua berbisik. Bukan terlihat. Pejabat itu berhenti bicara. Semua orang tahu kelanjutannya. Tak lama kemudian, seorang pengawal pergi memanggil Abu Nawas. Abu Nawas datang ke istana dengan langkah santai. Ia melihat banyak pejabat berkumpul dengan wajah penuh kemenangan. Biasanya kalau wajah mereka seperti itu, artinya mereka baru saja menemukan ide yang sangat buruk. Raja berkata, "Abu Nawas, kami sedang membahas ide baru untuk menambah kas kerajaan." Abu Nawas mengangguk. "Bagus sekali, Paduka." Pejabat kurus langsung berkata bangga, "Kami akan membuat pajak udara." Abu Nawas terdiam. Lalu ia mengangguk pelan. Sungguh ide yang luar biasa. Para pejabat tersenyum puas. Pejabat gemuk berbisik, "Lihat, bahkan Abu Nawas setuju." Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi ada satu masalah kecil." Pejabat kurus bertanya, "Masalah apa?" Abu Nawas berkata dengan wajah polos, "Kalau rakyat harus membayar pajak udara, maka ada pajak lain yang juga harus dibuat." Raja tertarik. "Pajak apa?" Abu Nawas menjawab, "Tenang, pajak kentut." Ruangan langsung sunyi. Pejabat gemuk hampir tersedak minumannya. "Apa?" Abu Nawas menjelaskan dengan sangat serius. "Rakyat hanya mengambil udara." Ia menunjuk para pejabat. Tapi para pejabat setiap hari mengembalikannya. Beberapa pengawal langsung menunduk menahan tawa. Pejabat kurus marah. "Itu tidak masuk akal." Abu Nawas mengangguk. "Benar." Ia tersenyum kecil. "Persis seperti pajak udara." Raja mulai tertawa pelan. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berkata lagi, "Kalau pajak udara berlaku, maka kita harus membuat alat pengukur napas." Pejabat gemuk bertanya bingung. "Untuk apa?" Abu Nawas menjawab, "Untuk menghitung siapa yang paling banyak menghirup dan siapa yang paling banyak mengeluarkan." Pengawal kali ini benar-benar tidak bisa menahan tawa. Para pejabat mulai gelisah. Pejabat kurus berkata keras, "Ini tidak serius." Abu Nawas menjawab santai, "Justru saya sangat serius." Ia berjalan pelan di ruangan itu. Bayangkan, rakyat membayar pajak setiap kali mereka bernapas. Ia berhenti sejenak. Kalau begitu, orang yang hidup lebih lama harus membayar lebih banyak. Raja mengangguk. Benar juga. Abu Nawas melanjutkan. Dan bayi yang baru lahir langsung punya utang pajak. Beberapa pejabat mulai terlihat tidak nyaman. Namun Abu Nawas masih tersenyum. Dan orang miskin yang bernapas cepat karena bekerja keras harus membayar lebih mahal daripada orang kaya yang duduk santai. Raja menatap para pejabat. Tidak ada yang bicara.
Abu Nawas menambahkan satu kalimat lagi. Paduka, kalau pajak udara benar-benar dibuat, ia berhenti sebentar. Maka satu-satunya orang yang bebas pajak adalah... Raja bertanya, siapa? Abu Nawas menjawab santai, orang yang sudah mati. Ruangan menjadi sangat sunyi. Beberapa pejabat menelan ludah. Kadang, sebuah lelucon terlalu dekat dengan kenyataan. Pejabat gemuk akhirnya berkata pelan, "Paduka, mungkin ide ini perlu dipikirkan lagi." Pejabat kurus yang tadi sangat bangga kini terlihat pucat. "Ya, mungkin kita terlalu cepat memutuskan." Raja memandang Abu Nawas sambil tersenyum. "Abu Nawas, bagaimana menurutmu cara terbaik mengisi kas kerajaan?" Abu Nawas menjawab sederhana, "Paduka, kadang kas kerajaan kosong bukan karena rakyat terlalu sedikit memberi." Raja bertanya, "Lalu karena apa?" Abu Nawas berkata pelan, "Karena terlalu banyak orang yang pandai mengambil." Beberapa pejabat menunduk. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan, "Kalau pejabat menghemat sedikit saja, jika proyek yang tidak perlu dihentikan, jika pajak digunakan dengan benar." Ia tersenyum kecil. "Mungkin rakyat tidak perlu membayar pajak udara, pajak napas, atau pajak mimpi." Raja tertawa keras. "Pajak mimpi?" Abu Nawas mengangguk. "Iya, Paduka. Kalau para pejabat terus berpikir seperti tadi, sebentar lagi mereka akan menagih pajak dari orang yang bermimpi menjadi kaya." Para pengawal tertawa keras. Para pejabat hanya bisa menunduk malu. Akhirnya, Raja berdiri dan berkata tegas, "Pajak udara dibatalkan." Para pejabat langsung mengangguk cepat. Tidak ada yang berani membantah. Raja lalu menatap Abu Nawas. "Kadang aku heran, bagaimana kau selalu bisa membuat orang berpikir hanya dengan satu lelucon." Abu Nawas membungkuk. "Paduka, kadang orang tidak mau mendengar kebenaran jika disampaikan dengan serius." Raja tersenyum. Lalu, Abu Nawas menjawab santai, "Jadi saya menyampaikannya dengan cara yang membuat mereka tertawa, lalu berpikir setelahnya." Sejak hari itu, setiap kali para pejabat mulai membuat ide pajak yang aneh-aneh, para pengawal istana hanya saling berbisik, "Jangan-jangan nanti Abu Nawas datang lagi dan menagih pajak kentut kerajaan." Dan anehnya, setiap kali mereka mengingat itu, para pejabat langsung membatalkan rapat lebih cepat. Karena satu hal yang mereka takutkan bukanlah kemarahan raja, tapi ditertawakan oleh Abu Nawas.